semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Ini kita lagi ada di booth Daihatsu, masih di Gaikindo Indonesia International Auto Show. Dan di sini kita lihat keycar Daihatsu A-Tray. Ini mobil keycar yang kecil, imut-imut. Kalau kita lihat mobil ini adalah penerusnya Daihatsu Hi-Jet, atau yang pernah kita kenal juga di sini kan, kalau Hi-Jet berevolusi jadi Zebra gitu ya. Kalau di Jepang Hi-Jet berevolusi kurang lebih jadi A-Tray. Sebenarnya A-Tray generasi sebelumnya itu pernah dijual di Indonesia, tapi dalam versi pick up, yaitu Daihatsu Hi-Max. Sayangnya Daihatsu Hi-Max itu untuk pick up penjualannya nggak terlalu bagus ya. Karena kenapa? Karena mungkin baknya terlalu kecil. Karena umumnya mobil-mobil gini kan kalau di Jepang kan buat jualan tahu bulat. Tapi kalau orang jualan tahu bulat pakai mobil baru kayak gini, wow, lumayan juga modalnya. Terus kalau kita lihat guys, dari dekat ya enggak, ini mobil yang bermesin di bawah jok, mid engine, jadi sama kayak Zebra, Luxio ataupun Grand Max, termasuk juga Hi-Max. Tapi gue sih ngeliat mobil kayak beginian tuh resep aja, kayak Karimun ya enggak, Suzuki Every, keren banget. Sayangnya Daihatsu belum memasarkan keycar-nya di Indonesia. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya mobil ini di dalamnya, kalau teman-teman mau bikin single untuk sleeper van gitu ya, atau camper van yang mini yang buat cuman kita untuk travel sendiri atau berdua, ini cocok banget kalau teman-teman mau bikin camper van. Karena beberapa kelengkapannya itu udah ada kayak kelengkapan ala-ala camper van di dalam mobil ini. Lampunya ini udah LED ya kan, kecuali lampu sennya dia masih bohlam. Dia udah ada fog lamp-nya dan sudah ada sensor parkir depan, tapi belum ada kamera. Jadi belum ada kamera depan, baru ada sensor parkir doang. Terus di Jepang ya, mobil ini dipasarkan kalau dirupiahkan ini kurang lebih di 100 jutaan doang. Ada dua versi. Jadi ada versi yang RWD, rear wheel drive, dan ada yang versi four wheel drive. Untuk yang versi four wheel drive itu harganya 193 juta lah kalau dirupiahkan, ya kira-kira 200 juta kurang sedikit guys. Ini kalau masuk Indonesia kira-kira akan dijual berapa ya? Dia sudah keyless entry, jadi ada tombolnya keyless entry. Terus spionnya juga udah electric spion ya. Kalau Grand Max atau Hi-Max kan masih manual spion. Yang menarik ya, mobil kecil ini sudah electric sliding door, power sliding door. Luar biasa loh, kecil-kecil cabai rawit ini. Tuh. Namun sayangnya untuk kaca yang tengah ini dia nggak bisa naik turun. Tapi cuman bisa kayak gini doang nih. Sebentar. Gua masuk dulu ya, sebentar ya. Nah, jadi cuman bisa dibuka gini doang nih, kecil doang nih, kayak angkot. Biar sedikit dapat angin-angin gitu. Terus kalau mau dirapetin tinggal ditutup. Mati kaca tengahnya. Ini bannya juga imut-imut. Dia bannya itu ukurannya 145. Jadi tapaknya juga sangat kecil, nggak lebar. 145 80 ring 12. Cuman pakai velg ring 12. Kecil banget velgnya. Sama kayak mobil zaman dulu ya, dia masih ada talang airnya di sini nih. Kayak kalau mobil sekarang hampir semua mobil udah nggak ada talang airnya, kecuali Grand Max ya sama Luxio. Masih ada talang airnya. Kalau dulu kan Kijang, Carry, mobil zaman dulu kan masih ada talang airnya di sini nih. Jadi walaupun kecil, sebenarnya ini mobilnya sudah berteknologi tinggi. Terus kalau kita ke bagian belakang,
Wih, gila loh. Mirip banget sama Grand Max yang mengkerut. Grand Max versi kecil. Tapi yang gue suka dia ada rear wiper yang dari atas. Kayak Alphard guys. Alphard generasi kedua, ya kan. Dan seterusnya dia Alphardnya di sini, wipernya di sebelah atas. Udah ada kamera mundur, udah ada sensor parkir belakang, dan dia juga udah keyless entry. Tapi belum power backdoor. Jadi bukanya oke. Wis. Ini bukan power backdoor ya. Karena pakai gas spring dan dalamnya udah kayak camper van. Jadi mobil ini cuma 2 baris. 2 baris. Ini dibikin kompartemen gini kayak camper van ya. Waduh. Tuh. Ada pancingan. Ada raket. Tapi nggak ada. Yonex loh, Yonex. Yonex itu. KW. Oh, ada sleeping bag. Sama ada botol air minum. Lucu ya. Nah, ini kan bisa ditarik lagi ke belakang nih. Oh, ada lampu darurat nih. Tuh. Nyala lagi. Gila ya, lucu ya. Bahkan di sini nih juga ada kayak gantungan di sini nih. Kayak buat jemur baju gitu ya. Jadi kalau mau nutup tinggal dipencet aja, guys. Nutup sendiri. Ada orang. Pencet lagi. Tuh, nutup sendiri, guys. Sampean itu. Oh, tangan gua. Oke, guys, kita lihat interiornya. Wow. Ya, interiornya bisa dibilang secara tampilan memang cukup modern ya untuk sebuah kei car yang mesinnya itu ada di sini, guys. Jadi ini kayak sama kayak mobil-mobil ya Grand Max, Zebra, atau ini sebenarnya tuh kalau di Indonesia tuh Hilux. Nah, mesinnya 658 cc. Ya, dengan tenaga yang gak gede-gede banget, sekitar 63 PS dengan torsi 91 Nm. Jadi sebelah kanan dan kiri ini juga, sebelah sini juga bisa dibuka. Jadi gue inget sama mobil Mas Ban ini. Nah, ini sini. Susah guys. Jadi sebelahnya tuh bisa dibuka di sebelah sana. Coba kita lihat dulu ya untuk mesinnya. Nah, ini dibuka lagi penguncinya. Dan ini juga belum dibuka. Nah, tuh mesinnya. Sebelahnya mesinnya. Jadi ya kayak mobil-mobil Daihatsu di sini pada umumnya ya. Tapi ini rapi banget loh. Sekarang coba kita duduk. Rasanya kayak naik Karimun, guys. Karena kecil-kecil gitu ya. Interiornya sih sebetulnya wah, tetap terlihat modern walaupun ini materialnya hard plastik semua. Bahkan ini transmisinya udah otomatis CVT. Otomatis CVT, dia punya AC udah digital. Terus sudah ada head unitnya, walaupun head unitnya nggak gede-gede banget, lengkap. Udah ada airbagnya, terus, nah, di sini juga ada konsol box, terus ada power outlet 12 volt, di sini ada power outlet untuk USB, dan udah ada armrest. Setirnya dia udah ada steering switch-nya, start stop engine. Dan power sliding door. Kosong kan? Kita tutup coba. Oh. Kita buka, guys. Wih. Keren ya, power sliding door. Jadi kecil-kecil ini fiturnya banyak loh. Nah, ada fitur rahasia nih. Ini ada sun visor tanpa lampu, dan ini guys ada tempat penyimpanan nih, lihat nih.
Nah, jadi kita bisa nyimpen dompet di sini atau HP. Keren. Coba kita duduk di bangku belakang ya. Kalau kita duduk di bangku belakang, waduh, duduknya agak sedikit kayak jongkok. Perut gue sih jujur ketekan. Ketekan. Nah, ini ada kayak rak ya. Jadi kalau teman-teman yang mau bikin camper van sederhana, keren juga nih. Dibikin kayak gini, ini gampang bikinnya, cuma dikasih rel tuh. Kasih rel, kasih besi. Ini kayak rel gorden rumah ini kalau dilihat. Bahannya aluminium dan ini juga bisa digeser, guys. Ini kalau gua kendorin dia coba. Bisa digeser. Bisa digeser nih kayaknya nih. Oh, cuma bisa digeser gini doang. Nah, ditegangin gitu ya. Tapi harusnya dia juga bisa digeser ke sana, ke dalam. Oh, no tuh. Oh, tuh. Bisa digeser gitu. Nah. Simple. Semuanya serba simple kayak ikan tuh. Terus kalau di bagian bawah ini apakah bisa dibuka? Oh, enggak. Dia joknya juga simple. Saking simple joknya, ini kolongnya masih bisa ada space tuh. Nggak tahu buat apa. Oke, semoga ada itu bukan cuman display kayak kali ini ya, dijual juga, tapi dengan harga yang kalau bisa sih nggak jauh dari Ayla gitu harganya, di bawah Sigra. Jadi biar penjualannya moncer gitu guys. Karena mobil ini jujur ini lucu banget, apalagi ini juga irit bahan bakar nih. Kalau kita lihat review-reviewnya di luar, katanya konsumsi bahan bakarnya itu bisa 1:19 karena mesinnya juga kan nggak besar, cuman 658 cc dengan tenaga yang juga nggak besar. Jadi rata-rata keikan memang segitu ya, kayak misalnya mobil Jimny gitu, Jimny yang versi Jepang yang kayak JA11 segala macam itu kan juga kurang lebih cuman di 600 cc doang dan turbo. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.